Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Yulia. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengantar materi metabolisme, yaitu kita akan membahas tentang enzim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian akan mampu mengetahui tentang bagaimana komponen-komponen enzim, kemudian sifat-sifat enzim, dan cara kerja dari enzim. Kita buka dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya sebenarnya kita akan bahas apa sih enzim itu? Ya, silahkan simak baik-baik. Enzim adalah sebuah protein atau kita menyebutnya dengan nama biokatalisator, yaitu sebuah katalis atau mempercepat terjadinya reaksi kimia tanpa ikut bereaksi pada makhluk hidup. Jadi enzim ini adalah mempercepat reaksi kimia pada makhluk hidup, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Kalau mendengar kata enzim biasanya kita ingat sama amilase pada pencernaan ya, atau katalase begitu. Enzim sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada enzim intraseluler, yaitu yang dihasilkan di dalam sel dan bekerja di sel itu sendiri. Contohnya adalah enzim katalase, dihasilkan oleh sel hati dan bekerja di dalam hati untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan senyawa berbahaya bagi tubuh menjadi H2O dan O2, air dan oksigen, yaitu senyawa yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Nah, itu contoh intraseluler. Kalau yang enzim ekstraseluler yaitu yang biasanya dihasilkan tapi dia bekerja di luar sel itu. Misalnya seperti enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah tapi bekerjanya tidak di kelenjar ludah, begitu ya. Nah, itu adalah beberapa macam enzim. Kemudian, apa saja komponen-komponen dari enzim? Komponen penyusun enzim itu terbagi menjadi dua. Ada yang enzimnya saja berupa protein, namanya apoenzim, tapi ada juga komponen penyusun enzim yang berupa non-protein. Biasa kita menyebutnya gugus protestik. Gugus protestik ini ada yang berupa senyawa anorganik atau kita menyebutnya kofaktor, ada juga yang disebut senyawa organik atau kita menyebutnya koenzim. Senyawa organik itu seperti vitamin, NAD, kalau yang anorganik itu seperti logam, ion, klorida, dan lain sebagainya. Jadi enzim itu ada yang hanya protein saja, ada juga yang ngegabung antara protein dengan non-protein, begitu. Karena protein, maka enzim biasanya bersifat seperti protein, yaitu biasanya tidak kuat terhadap suhu yang tinggi. Nah, apa saja sifat-sifat dari enzim? Yang pertama, sifatnya adalah biokatalisator, tadi ya, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, bekerja spesifik, yaitu hanya pada satu substrat tertentu saja. Contohnya misalnya seperti amilase, dia hanya bekerja pada amilum saja. Dia hanya mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi kalau ada lipid datang, tidak akan diikat atau direaksikan oleh enzim amilase karena dia sifatnya setia hanya untuk amilum seorang. Kemudian yang ketiga adalah reversible atau bisa berbolak-balik, ya, bisa bekerja bolak-balik. Dia bisa mengubah amilase menjadi maltosa, amilum menjadi maltosa si amilase, dan bisa bekerja kebalikannya. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali. Jadi karena dia tidak ikut berubah, tidak ikut bereaksi, maka enzim bisa digunakan lagi dan lagi. Karena itu biasanya enzim tidak dibutuhkan dalam jumlah banyak. Kemudian, enzim dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ada beberapa fakta yang mempengaruhi enzim. Berupa faktor. Apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi enzim ini? Nah, kita akan lihat. Yang pertama adalah suhu. Karena tadi enzim adalah protein, jadi suhu sangat berperan penting. Biasanya enzim optimal pada manusia atau pada hewan berdarah panas itu bekerja pada suhu 37 derajat Celcius. Ya, optimalnya begitu. Kita lihat.
Kalau kenaikan semakin tinggi suhu, misalnya 10 derajat kenaikannya, maka terjadi 2 kali lipat peningkatan aktivitas kerja enzim. Tetapi sampai ke suhu 37 di sini, atau biasanya sampai maksimal 40, maka kerja enzim akan berhenti lalu mulai menurun. Gitu. Jadi suhu sangat berperan terhadap kerja enzim. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman pada enzim itu berbeda-beda pH optimal yang dibutuhkan. Contohnya misalnya enzim pepsin yang biasanya ada pada lambung, dia mempunyai pH optimal 2. Makanya dia bisa bekerja secara optimal pada kondisi asam pada lambung. Beda dengan tripsin yang ada di usus. Nah, dia pH optimalnya adalah 8. Maka dia bisa bekerja secara efisien pada pH 8 atau basa begitu. Kemudian faktor lain apa saja? Yang ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah senyawa yang bisa mempercepat kerja enzim. Jadi kalau enzim bisa mempercepat reaksi, kalau ada aktivator kerjanya lebih cepat lagi begitu. Nah, sedangkan inhibitor itu kebalikannya, yaitu penghambat. Nah, inhibitor ini ada dua, ada yang reversible bisa dikembalikan. Biasanya dia kalau berikatan dengan enzim yang punya ikatan lemah begitu, berikatannya dengan ikatan lemah. Dan ada juga irreversible yang tidak bisa balik lagi. Nah, ini pada protein yang punya daya katalitik yang sangat tinggi. Inhibitor reversible ini ada dua macam, ada yang inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif biasanya dia menghambat kerja enzim dengan bersaing dengan substratnya. Jadi kalau ada substrat terus inhibitornya datang, maka sebelum substrat berikatan dengan enzim, si inhibitor kompetitif ikut bersaing dan dia mengikat sisi aktif si enzimnya, sehingga si substrat tidak bisa berikatan dengan enzim begitu. Cara mengalahkannya bagaimana? Nah, biasanya kita bisa menambahkan lebih banyak substrat gitu. Jadi daya kompetisinya bisa kalah tuh si inhibitornya begitu. Sedangkan inhibitor non kompetitif dia tidak bersaing dengan substrat, tapi dia berikatan dengan sisi yang lain, bukan sisi aktif enzim. Dengan berikatan dengan sisi yang lain, ini justru mengakibatkan sisi aktif enzim berubah, sehingga tetap aja enzimnya nggak bisa berikatan dengan substratnya begitu. Jadi sama-sama penghambat dua-duanya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi enzim. Yang terakhir adalah konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat ini biasanya semakin banyak substratnya, maka enzimnya akan semakin cepat reaksinya. Tetapi hanya sampai batas tertentu. Misalnya ini konsentrasi substrat. Semakin nih grafiknya ya, semakin tinggi substrat banyak, maka reaksi semakin tinggi. Tetapi hanya sampai ketika semua enzim sudah berikatan dengan substrat. Kalau sudah, maka kecepatannya akan konstan. Begitu. Ini konsentrasi substrat. Konsentrasi enzim juga sama. Semakin banyak enzim, maka semakin cepat reaksinya sampai pada titik semua substrat sudah terikat, maka kecepatan akan konstan. Begitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Tadi apa saja? Suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Gitu ya. Kemudian kita bahas yang terakhir adalah cara kerja dari enzim. Enzim sebenarnya bisa mempercepat reaksi itu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kita lihat ada grafiknya di sini. Pada garis yang berwarna hitam, nah ini adalah reaksi yang tidak menggunakan enzim. Energi yang dibutuhkan setinggi ini. Ya, ini adalah energi aktivasi yang digunakan untuk reaksi tanpa enzim. Sedangkan yang merah adalah energi aktivasi yang dibutuhkan dengan menggunakan enzim. Hanya setinggi ini, tetapi kan menghasilkan produk yang sama. Jadi kita lihat, ya ini adalah cara dari kerja enzim. Sebenarnya ada dua teori yang mencoba menjelaskan bagaimana enzim bekerja. Teori yang pertama adalah teori key and lock atau kunci dan gembok. Pada teori
kunci dan gembok, sisi aktif enzim ini bersifat spesifik, yaitu maksudnya apa? Sisi aktif yang berikatan dengan substratnya itu bersifat hanya cocok untuk substratnya saja, begitu. Jadi spesifik. Misalnya tadi amilase itu hanya cocok untuk amilum saja. Ketika ini sudah berikatan, membentuk enzim substrat, kompleks enzim substrat, kemudian bereaksi dan akhirnya lepas si substrat menjadi produk, maka enzim kembali bentuknya. Tidak ikut bereaksi dengan si produk, tidak ikut berubah, begitu. Jadi intinya pada teori kunci dan gembok, sisi aktifnya bersifat spesifik. Teori yang kedua yang menjelaskan cara kerja enzim adalah teori induced fit atau kecocokan yang terinduksi. Menurut teori induced fit ini, model enzim ini sisi aktifnya bersifat fleksibel. Maksudnya apa? Kita lihat gambar enzim di sini. Sisi aktifnya berbentuk lingkaran ya, setengah lingkaran, tapi enzimnya substratnya berbentuk kotak. Harusnya nggak cocok kan? Tapi menurut kecocokan terinduksi, ketika dia berikatan dengan enzim, terjadi enzim substrat kompleks, maka sisi aktifnya mencocokkan diri atau menyesuaikan dengan sisi substrat. Sehingga dia bereaksi, kemudian lepas, si substrat menjadi produk, dan enzim kembali bentuknya seperti semula, begitu. Ini adalah teori-teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim, baik Chain-Lock teori maupun induced fit teori. Itu adalah bagaimana enzim bekerja ya. Jadi yang dibedakan adalah dari sifat sisi aktif enzimnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan tentang enzim. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.